dengan Pak Mamun. Di sini saya sebagai guru seni budaya di SMA Darul Hikam. Insya Allah saya akan melaksanakan PPL tahap 2 di kelas 11 IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, semangat sekali ya. Walaupun sudah istirahat siang-siang ya, habis makan biasanya ngantuk, sekarang semangat. Harus selalu semangat ya, apalagi IPS pasti jaya. Oke. Teman-teman, alhamdulillah nih pertemuan kedua kali ini Bapak lihat muka-mukanya muka ceria ya. Pada kesempatan kali ini ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita benahi dulu ya tempat duduknya, kemudian suasananya. Apakah sudah rapi? Sudah. Coba cek dulu ini pakaiannya apakah sudah rapi? Sudah rapi ya. PSAS-nya sudah lengkap? Lengkap. Kemudian ini ada yang pakai baju merah nih, sweater merah, kenapa? Gak enak badan, Pak. Gak enak badan. Semoga sehat selalu ya Dinara. Kemudian tadi katanya ada yang sakit, ada yang nggak masuk hari ini tuh Reiko ya kalau nggak salah ya. Pasca juga. Sama Abil, kenapa Abil? Izin. Oh iya. Oke, untuk yang sakit kita doakan semoga yang sakit kembali sembuh. Di Darul Hikam itu dibiasakan doa agar kita selama pembelajaran bisa diberikan keberkahan dan kelancaran ya, tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, untuk doa Bapak serahkan kepada KM-nya, kepada Sabariansah, silakan Sabariansah, doanya dipimpin. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah untuk doa sudah dibacakan dengan melalui doa. Semoga keberkahan terus memberkati kita ya, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Minggu sebelumnya itu kita membahas tentang apa tuh? Pameran ya. Nah, pameran lebih ke mana itu? Seni rupa. Ya, pameran seni rupa, terus seni lukis, terus ada patungnya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya. Sama ya tentang pameran, tapi sesuai dengan arahan Bapak minggu kemarin, yaitu kita akan membuat sebuah denah pameran ya, denah pelaksanaan pameran. Di sini ada menu-menunya teman-teman nih, kayak makanan saja ada menunya ya. Nah, menu kita hari ini itu adalah ada yang namanya tujuan, ada tujuannya, kemudian ada kurikulumnya, ada materinya, ada kuisnya, kemudian ada evaluasi, refleksi, dan selesai. Mau yang mana nih? Oh, langsung selesai. Oke. Oke, tujuannya itu adalah mulai kegiatan diskusi dan pembelajaran kelompok. Dan pembelajaran pameran seni rupa ini diharapkan siswa dapat membuat perencanaan pameran ya karya seni dengan baik dan benar. Intinya perencanaan itu dari awal kemarin sudah dibahas. Dari struktur organigram atau organisasi kita harus membuatnya secara terstruktur. Pertanyaannya, ada yang tahu di sini tahap-tahap dalam melaksanakan pameran? Ada yang tahu? Wah, Dial dulu deh. Dial. Dalam melaksanakan pameran itu biasanya ada membuat kepanitiaannya dulu, Pak. Oh iya, terus? Dari situ bikin konsepnya. Ya, betul. Lalu bikin proposal buat pamerannya. Ya, selanjutnya ada lagi? Ada lagi yang lainnya barangkali? Menentukan sasaran audiens. Iya, betul. Lalu menentukan waktu pelaksanaannya. Ya, sip. Ternyata masih ingat ya, beri tepuk tangan kepada Diaul Haq dan Adelia ya yang telah memberikan. Apa manfaat belajar melaksanakan pameran pada kehidupan sehari-hari nih? Oke, Dinara boleh. Jadi kayak kita tuh apa ya? Jadi kemotivasi buat bikin karya gitu. Oh iya, betul sekali. Dinara Sabariansah, ya alhamdulillah, tepuk tangan dulu buat mereka. Bagus ya jawabannya. Oke, selanjutnya yaitu penentuan proyek. Nah, untuk tugasnya silahkan nanti kalian bisa baca ya.
kinerja atau job desk-nya itu nanti akan berkelompok. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan juga harus disiapkan ya, seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak pada minggu kemarin. Kemudian silakan cari referensi melalui internet atau PR yang telah Bapak sampaikan minggu kemarin ya. Untuk denah kita bisa lihat salah satu contoh karya teman-teman kita ya, yaitu tentang membuat karya denah maket ya. Oke, kita tonton terlebih dahulu. Oke, nah ini untuk denahnya seperti ini ya teman-teman. Kurang lebih apa ya? Kita bisa melihat dari eksterior dan interiornya seperti apa gitu ya. Sampai sini kebayang nggak ini membuat yang kayak gini? Bahannya apa saja sih yang dibutuhkan? Karton, Karton, terus triplek, kardus, stick es krim, stick es krim, lem, lem. kaca, gunting, penggaris, cat. Iya. Kira-kira mudah gak bikinnya? Mudah lah ya. Sedang lah. Kira-kira berapa lama nih membutuhkan waktunya? 6 bulan. Kalau bekerja kelompok membuat maket ini kira-kira 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan cukup? Cukup ya. Oke. Kalian harus membuat denah seperti ini. Contohnya kita analogikan adalah ruangan ini ya. Pintu masuk di sini, pintu keluar di sana ya. Oke, di sini Bapak akan memberikan LKPD terlebih dahulu. Satu kelompok satu ya. Oke, kita bisa mulai ya untuk kerja kelompoknya seperti apa. Nanti kita gambar di sini hasil akhirnya. Kalian tercantik dengan ini agar si gambarnya atau hasilnya itu lebih menarik. Step awal ya. Itu mana? Itu apa namanya itu seni kontemporer 3 dimensi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan. Bisa dijelaskan? Mari kita mulai. Jadi di sini kita ambil konsep mirip sama ruangan kelas ini. Di sini pintu masuk, di sini pintu keluar. Dan di setiap pintu ada meja. Di sini meja daftar tamu dan di sini meja pesan-pesan. Nah, pertama jalannya dari sini kita masuk. Di sini ada lukisan 2 dimensi, dan di pojok-pojoknya ada tanaman supaya lebih asri. Dan di sini juga kita sediakan 2 televisi. Pembuatan karya 3 dimensi ini karena agar pengunjung tidak hanya mengapresiasi karya, namun juga mengapresiasi proses yang dilakukan oleh artis tersebut. Iya. Lalu setelah itu pintu keluar, dan sebelum keluar tamu pengunjung bisa mengisi buku pesan-pesan. Ya, yang lainnya barangkali ada yang menanggapi atau yang mau bertanya? Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Mulai dari yang itu kursi itu kalau ditaruh kursi segede itu nggak terlalu mendat di sana ya, misalnya sempit banget gitu. Kalau kita lihat di sana nih, apalagi kan belum konsepnya ini kan kurang bisa siklus. Jadi dalam arti kata kalau saya udah ada di pintu keluar, saya mungkin mau lihat lagi karya yang sebelumnya lagi saya mau masuk, ada yang duduk di tengah gitu, kayak ngumpul pada banyak berkerumun di sana atau gimana? Ya, itu sempit sebenarnya, itu ngasih luas. Cuman itu gambar sekapnya kegedean. Ya, biar dia langsung ininya kelihatan di gambar, jadi ruangannya kayak sempit. Sebenarnya ruangannya itu luas. Sekatnya tuh kecil, sekatnya juga kecil, jadi nggak akan sesempit itu. Dan kalau misalnya kamu mau masuk lagi buat ngeliat karya-karya yang di sini, bisa aja, karena masih ada space buat kamu jalan, buat orang papasan. Jadi ini nggak satu jalur
nggak satu buat satu orang doang, kalau ini bisa dilakukan tiga orang. Iya. Maksud saya kan ini kira-kira ya, kalau kan mungkin sebenarnya ini relatif sebenarnya, tapi kira-kira dalam waktu normal dari pintu masuk ke pintu keluar untuk melihat semua art ini ada berapa lama gitu? Karena maksud saya apakah segede itu karena saking gedenya tuh dicapai saya pengen duduk dulu gitu, maksudnya tuh kenapa dikasih kursi? Saya jarang lihat kursi di pameran. Kemudian pengunjungnya bawa anak yang mau duduk bisa duduk. Ya, masuk akal ya. Ada orang capeknya, siapa tahu dia baru masuk udah kayak, aduh capek. Siapa tahu dari mana itu. Siapa tahu kunjungannya dulu dari Pandi Jompo. Terus kalau misalnya emang ada tipe orang yang kalau misalnya masuk ke pameran tuh dia pengen menikmati suatu karyanya, pengen ngeliat detailnya, pengen ngeliat si karya tuh gimana sih. Nah, gak mungkin dia ngeliat itu begini sampai lama, pasti dia butuh duduk dong. Makanya kita sediain kursi di sini di tempat yang memang karyanya tuh ada banyak. Jadi di sini juga kita selain merhatiin desain ruangannya, kita juga perhatiin kenyamanan pengunjung saat ke galeri. Oh iya. Bagus. Oke, idenya dari mana nih munculnya? Apakah ada informasi atau sumber lain gitu atau hasil diskusi? Oke, bagus. Berarti ini karya inovasi dari kelompok 3 ya. Oke. Sekian dari kami, jika ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan sedikit. Nih, barangkali tahu. Dalam melaksanakan pameran seni rupa ya, manfaat apa yang bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari ini? Apakah A. cara menghargai, B. membuat panitia, C. menggelar event, D. refreshing? Kenapa A? Cara menghargai karena kita bisa menghargai karya orang lain. Iya. Kenapa nggak refreshing? Refreshing bukan suatu hal, pameran bukan itu ya, suatu hal yang bisa dilaksanakan setiap hari ya, eventnya. Berarti bukan suatu hal yang bisa membuat refreshing setiap saat. Tapi untuk cara menghargai kita bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari, teman-teman. Oke, menggelar event tiap hari enggak juga gitu ya. Kita butuh waktu panjang. Apa yang kalian pelajari hari ini? Kira-kira dalam manfaat membuat denah itu apa? Kemudian yang lainnya ada? Apa namanya teh? Oh, Dinara ya, silahkan Dinara. Kita tuh bisa kayak merancang sesuatu, kan belum pernah merancang sesuatu. Oh iya. Kayak rancangnya, terus ada apa? Jadi mungkin detail-detail suatu tempat gitu. Oh iya, bagus. Kemudian yang lainnya ada lagi? Bisa belajar menata ruang. Oh, belajar menata ruang. Terus? Dengan miniatur. Kita refleksi dulu nih. Nah, untuk pameran, dengan diadakannya pameran ya, manfaat yang didapat adalah bagaimana cara kita belajar mengorganisasi atau membuat sebuah event. Sebuah belajar kooperatif juga ya, di mana Bapak lihat tadi sangat aktif. Belajar menghargai dan belajar berinovasi ya, namanya inovasi tadi Bapak lihat tanya satu-satu, ternyata karyanya bukan ide dari Google atau apa, tapi ide atau gagasan dari kelompoknya masing-masing. Luar biasa, hebat ya. Kemudian poin yang didapat pasti pengalaman lah gitu ya. Kemudian relaksasi, hiburan ya. Anggap aja kita sekolah itu bukan sebuah beban gitu, tapi di mana kita bisa belajar sambil bermain ya. Kemudian belajar bersosialisasi, betul. Karena dengan kelompok itu kita bisa saling berkomunikasi, bertukar gagasan, bertukar pikiran ya. Dengan itu tugas bisa cepat selesai. Ini Bapak pikir 20 menit untuk mengerjakan ini lumayan loh ya. Tapi dengan berkelompok kita bisa lebih cepat lagi itu ternyata. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan ya. Terima kasih pada kalian semua yang sudah mau itu untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian pertemuan berikutnya ini Bapak izinkan sampaikan terlebih dahulu ya untuk materinya itu adalah materi pameran. Yang langkah selanjutnya yaitu untuk membuat maket, teman-teman. Yang membuat maket pasti membutuhkan tadi peralatan yang disampaikan sama anak. Akhir kata mungkin dari Bapak, mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.